Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini. Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berlaga seperti pembeli, kedua pelaku membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah. Informasi lainnya, diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan di lokasi lainnya, mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang. 5 terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antar 2 kelompok. Komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Polsek Mampang dalam penggerebekan sebuah kamar kos di Jakarta Selatan. 4 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu yang siap edar. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Barang bukti yang diamankan mencapai 17,45 ton dengan nilai diperkirakan menyentuh 1,7 triliun rupiah. Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten jadi korban penganiayaan. Insiden ini terekam video dan viral di media sosial. Pasca kejadian, aparat Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung. Keinformasi lainnya, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah, dan meski begitu pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit menyiapkan 40 dokter ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memulihkan kondisi korban, termasuk rekonstruksi wajah yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Sementara itu ayah korban menyebut ingin Taufik Hidayat dipenjara seumur hidup. Kasus penyekapan dan juga penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun. Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang, dan berikut penelusurannya untuk Anda. Seorang karyawan lapangan padel di Jakarta mengaku jadi korban penganiayaan dan penyekapan setelah ketahuan mencuri raket padel di tempatnya bekerja. Sementara itu di Sampit, Kalimantan Tengah, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu 2 periode Aliong Mus dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.